Selamat datang di pembelajaran pendidikan agama Buddha pada LMS belajarbuddha.id. Hari ini kita akan membahas tentang nilai-nilai dasar agama Buddha dalam tradisi lokal festival budaya. Pernahkah kalian mengikuti atau menyaksikan sebuah festival budaya? Atau pernahkah kalian mengikuti perayaan Waisak? Apa yang kalian rasakan saat melihat kebersamaan dalam festival budaya tersebut? Lalu, nilai-nilai spiritual apa yang tercermin dalam perayaan festival budaya tersebut? Mari kita eksplorasi bersama. Namo Buddhaya. Perkenalkan, saya Tupari, guru pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Saya akan bersama kalian untuk mempelajari topik yang sangat menarik ini. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi nilai-nilai dasar agama dalam tradisi lokal festival budaya dan juga mampu memahami bagaimana nilai-nilai dasar seperti cinta kasih, belas kasih, kegembiraan simpatik, dan keseimbangan batin tercermin dalam tradisi lokal festival budaya. Semakin penasaran bukan? Kita eksplorasi lebih dalam lagi ya. Festival budaya adalah salah satu cara kita untuk menghargai sejarah, agama, dan tradisi. Dalam konteks agama Buddha, ada banyak festival di seluruh dunia yang mencerminkan nilai-nilai mendalam ajaran Buddha. Salah satu festival terbesar adalah perayaan Hari Trisuci Waisak di Candi Borobudur. Kalian tahu kan apa saja nilai-nilai dasar ajaran Buddha dalam tradisi lokal festival budaya tersebut? Nilai-nilai tersebut adalah cinta kasih atau metta, belas kasih atau karuna, kegembiraan simpatik atau mudita, dan keseimbangan batin atau UPK. 4 nilai dasar ini dalam agama Buddha juga dikenal sebagai Brahma Wihara. Lalu, bagaimana nih tradisi ini mencerminkan nilai-nilai Buddha? Mari kita lihat lebih dalam ya. Kita lihat bahwa agama Buddha tidak hanya tentang spiritualitas, tetapi juga tentang nilai-nilai universal seperti cinta kasih atau metta, belas kasih atau karuna, kegembiraan simpatik atau mudita, dan keseimbangan batin atau UPK. Nilai-nilai ini diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari dan sering kali terlihat dalam setiap festival budaya tradisi lokal. Mari kita bahas lebih lanjut supaya lebih paham ya. Nilai-nilai dasar yang pertama adalah cinta kasih atau metta. Metta merupakan suatu sifat luhur yang perlu dikembangkan. Cinta kasih ini dirumuskan sebagai harapan untuk kebahagiaan semua makhluk tanpa terkecuali. Cinta kasih juga dikatakan sebagai niat baik yang mengharapkan kesejahteraan dan kebahagiaan makhluk-makhluk lainnya, seperti seorang sahabat yang mengharapkan kebahagiaan temannya, atau seperti seorang ibu yang melindungi anaknya yang tunggal. Nah, dalam festival Waisak, kita bisa melihat praktek ini, misalnya melalui meditasi mengembangkan cinta kasih, dan juga dengan doa-doa yang ditujukan untuk kedamaian dunia. Kemudian, nilai dasar yang kedua yaitu belas kasih atau karuna. Belas kasih atau karuna adalah sesuatu yang dapat menggetarkan hati ke arah rasa kasihan bila mengetahui orang lain menderita atau kehendak untuk meringankan penderitaan orang lain.
Nilai ini ditunjukkan melalui berbagai kegiatan sosial selama festival budaya, seperti misalnya berbagi makanan, berbagi sembako, atau memberikan donor darah, dan lain sebagainya. Kemudian nilai ajaran dasar dari tiga yaitu mudita atau rasa simpati, yaitu rasa ikut merasa bahagia melihat orang lain berbahagia atau perasaan gembira yang dapat menghilangkan rasa iri hati. Mudita atau sukacita ini adalah kebahagiaan yang kita rasakan saat melihat kebahagiaan orang lain. Dalam kebahagiaan bersama selama perayaan di Festival Waisak, berbagai rangkaian kegiatan yang diadakan, kita ikuti semuanya, kita ikuti doa bersama, kemudian dengan teman-temannya lain saling mengucapkan selamat dan saling bergembira, dan juga saling mendoakan. Ini adalah esensi dari mudita. Kemudian yang keempat, UPK. UPK adalah keseimbangan batin, menjaga ketenangan di tengah segala kondisi dengan tidak goyah atau tetap bersikap netral ya dalam menghadapi 8 perubahan hidup. Ini juga dikenal ya sebagai 8 arah mata angin duniawi atau 8 kondisi duniawi, yaitu untung dan rugi, reputasi baik dan buruk, pujian dan celaan, serta kesedihan dan kebahagiaan. Nah, UPK tercermin dalam meditasi yang membawa ketenangan batin. Praktik dalam festival budaya lokal ini mengajarkan kita untuk meraih kebijaksanaan melalui ketenangan batin. UPK juga tercermin ketika kita mengikuti setiap rangkaian acara festival budaya dengan sikap yang tenang, bertanggung jawab, dan turut serta dalam setiap aksi kebaikan dengan perasaan yang diliputi oleh kegembiraan. Tidak hanya di Indonesia, di negara lain seperti Myanmar dan Tibet, festival budaya tradisi lokal yang mengintegrasikan ajaran Buddha juga dilakukan atau dikembangkan. Sebagai contoh, di Myanmar ada festival pagoda yang meriah. Di Tibet ada tarian Cham tradisional menjadi bagian dari festival yang mengingatkan pada ajaran Buddha. Melalui festival budaya, kita bisa melihat bagaimana ajaran Buddha hidup dalam masyarakat yang mana metta, karuna, mudita, dan UPK menjadi inti dari setiap festival budaya ini. Lalu mungkin timbul pertanyaan ya oleh para pelajar sekalian, Pak, apakah nilai-nilai dasar ajaran Buddha ini masih relevan dengan kehidupan modern seperti saat ini? Tentu jawabannya adalah sangat relevan. Mengapa demikian? Karena metta membantu menciptakan harmoni di tengah keragaman masyarakat. Karuna mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama. Kemudian mudita memberi inspirasi kita untuk merasa bahagia atas keberhasilan orang lain ya, tanpa perasaan iri hati. Sementara UPK ini membantu kita menjaga keseimbangan emosi dalam menghadapi tekanan hidup. Jadi, apakah festival budaya hanya sebatas perayaan biasa? Ternyata tidak demikian ya. Di dalamnya ada ajaran dan nilai spiritual yang sangat dalam seperti cinta kasih, belas kasih, simpati, dan kebijaksanaan yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha. Adik-adik pelajar, sampai sini tentu sudah semakin paham ya bahwa ajaran Buddha tidak hanya hidup dalam ritual keagamaan, tetapi juga dalam tradisi dan budaya yang mencerminkan nilai-nilai spiritualnya. Silahkan dieksplor lagi ya pengetahuan kalian, karena tentu masih banyak ajaran Buddha yang masih bisa digali dalam setiap tradisi lokal festival budaya, supaya wawasan kalian semakin berkembang. Dapat disimpulkan bahwa tradisi lokal festival budaya adalah jembatan yang menghubungkan antara ajaran Buddha dengan kehidupan sehari-hari, memberikan kita kebijaksanaan untuk hidup lebih baik. Mari
kita mulai menerapkan sifat-sifat luhur Brahmawihara ini dalam kehidupan kita agar menjadi para pelajar Buddhis yang semakin berkualitas. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Semoga kita semua bisa menerapkan nilai-nilai dasar agama Buddha ini dalam kehidupan sehari-hari, dan sampai jumpa di video berikutnya. Namo Buddhaya.